Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Oke, hari ini kita akan mempelajari bab 3. Dan sebelum kita memulai pelajaran, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Baca doa dulu. Baca doa selesai. Nah, sebelum kita memulai pelajaran ini, terlebih dahulu, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas hidayahnya kita telah melaksanakan dan kita telah bertemu di pertemuan ini. Oke? Dan ada yang sudah mengetahui materi apa yang akan kita pelajari hari ini? Ya, betul sekali. Kita akan mempelajari tentang melaksanakan pengurusan jenazah. Oke, melaksanakan pengurusan jenazah. Oke anak-anak, di dalam bab 3 ini terdapat beberapa sub-sub. Yang pertama yaitu kewajiban umat Islam terhadap jenazah. Dan yang kedua yaitu perawatan terhadap jenazah. Dan yang ketiga yaitu melayat. Dan yang terakhir yaitu ziarah kubur. Setelah melaksanakan pengurusan jenazah, maka kita akan melaksanakan keempat ini. Setelah keempat ini dilaksanakan, maka itu kita sudah, yang pertama itu mampu menelaah dan menganalisis tentang perawatan jenazah. Dan yang kedua, setelah menelaah dan menganalisis, kita itu siswa atau adik-adik sekalian yaitu peduli terhadap kepengurusan jenazah ini. Terus, setelah kalian mengetahui semua itu, maka mari kita memahami terlebih dahulu. Apa sih itu kewajiban umat Islam terhadap jenazah? Ada yang tahu? Nah, kewajiban umat Islam terhadap jenazah yaitu apabila seseorang telah dinyatakan positif meninggal, ada beberapa hal yang harus disegerakan untuk diurus jenazah tersebut oleh keluarganya, yaitu pertama, memandikan, yang kedua, mengafani, yang ketiga, menyolatkan, dan yang keempat, menguburkannya. Akan tetapi sebelum mayat ini dimandikan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pejamkanlah mata si mayat tersebut dan mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa-dosa si mayat ini. Yang kedua yaitu tutuplah seluruh badan si mayat dengan kain sebagai penghormatan agar auratnya tidak kelihatan. Oke? Agar aurat si mayat ini tidak kelihatan. Baik itu laki-laki maupun perempuan si mayatnya ya. Yang ketiga yaitu ditempatkan di tempat yang aman dari serangan binatang buas agar mayat ini dalam keadaan utuh. Dan yang keempat atau terakhir yaitu bagi keluarga dan sahabat-sahabat dekatnya itu tidak sama sekali tidak dilarang untuk mencium si mayat ini. Seperti itu. Terus kita ke bagian 2 yaitu perawatan jenazah. Di dalam perawatan jenazah ini terbagi lagi. Yang pertama yaitu memandikan jenazah. Nah, syarat wajib dalam memandikan jenazah ini yaitu jenazah itu harus orang Islam. Syarat wajibnya ya untuk memandikan jenazah. Terus yang kedua yaitu didapati tubuhnya walaupun sedikit. Misalkan tubuhnya yang hanya pergelangan bagian tangan sini saja yang didapat, tetap dimandikan yang bagian ini. Kecuali tubuhnya dalam keadaan terbakar atau gosong, itu tidak dimandikan. Dan yang kedua, yang berhak
memandikan jenazah yaitu yang pertama, apabila si mayat ini atau si jenazah ini laki-laki, maka yang memandikannya itu haruslah laki-laki. Perempuan tidak boleh memandikan jenazah laki-laki, kecuali, ingat ya, kecuali itu adalah istri si mayat laki-laki ini atau mahramnya, dalam artian anak si mayat laki-laki ini atau saudara si mayat laki-laki ini, seperti itu. Yang kedua, apabila jenazah ini perempuan, si jenazahnya ini perempuan ya, apabila si jenazahnya ini perempuan, maka dimandikan oleh perempuan juga. Dan laki-laki yang bukan mahramnya pun tidak boleh memandikannya, kecuali kecuali istri dan mahramnya, yang seperti saya jelaskan tadi, si jenazah laki-lakinya. Dan yang ketiga yaitu apabila jenazah itu seorang istri atau sementara suami dan mahramnya ada semua, masih lengkap ya, masih ada suaminya, masih ada saudaranya, masih ada mahramnya, sehingga suami lebih berhak untuk memandikan si istrinya. Suami lebih berhak memandikannya. Dan yang keempat yaitu apabila jenazah itu seorang suami, maka istri dan mahramnya itu masih ada semua atau masih lengkap, ya istri lebih berhak untuk memandikan si suaminya. Dan kalau mayatnya anak laki-laki atau anak perempuan yang masih kecil atau dalam artian belum balik, perempuan atau laki-laki dewasa boleh memandikannya biar bukan mahramnya. Dan setelah ini terdapat tata cara memandikan jenazah. Yang pertama yaitu di tempat yang tertutup, agar yang melihat itu hanya orang-orang yang memandikan si jenazah dan yang mengurusnya saja. Yang kedua, mayat ini diletakkan di tempat yang tinggi seperti dipan, dalam artian itu yang cukup tinggi ya, yang kayak setinggi meja itu. Dan yang ketiga yaitu dipakaikan kain basahan seperti sarung agar auratnya ini tidak terbuka atau tidak terlihat. Yang keempat yaitu mayat didudukkan atau disandarkan pada sesuatu, lantas perutnya disapu sambil ditekan pelan-pelan agar semua kotoran si mayat ini keluar ya. Setelah itu dibersihkan dengan tangan kiri, dan yang memandikannya, ingat ya, yang memandikannya ini dianjurkan untuk mengenakan sarung tangan. Dalam hal ini boleh memakai wangi-wangian agar tidak terganggu oleh bau kotoran si mayat ini. Oke? Dan yang kelima yaitu setelah itu hendaklah segeralah untuk mengganti sarung si mayat tersebut atau si jenazah tersebut. Setelah itu mengganti sarung tangan si pemandi untuk membersihkan mulut dan gigi si mayat. Yang keenam yaitu membersihkan semua kotoran dan najis. Yang ketujuh yaitu mewudukan, setelah itu membasuh seluruh badannya. Dan yang kedelapan yaitu disunahkan, ingat ya, disunahkan untuk membasuh 3-5 kali. Dan air untuk memandikan si mayat ini sebaiknya air dingin ya, kecuali apabila udara sudah sangat dingin atau ada kotoran yang sulit dihilangkan, maka boleh menggunakan air hangat. Oke?
Setelah itu kita akan mengkafani jenazah. Oke. Kain kafan ini paling tidak 1 lapis, setidaknya 3 lapis baik untuk si mayat laki-laki. Ingat ya, 3 lapis mayat laki-laki untuk mayat laki-laki kafannya, dan 5 lapis untuk mayat perempuan. Selain itu, setiap 1 lapis ini diantaranya itu ada kain basahan. Oke, cara membungkusnya itu yaitu menghamparkan atau meletakkan kain itu di lantai dan letakkan helai demi helai. Terus kemudian hamburkan kapur barus, sebarkan kapur barus pada setiap lapisan kain kafan tersebut. Kemudian setelah itu si jenazah ini diletakkan di atas kain kafan yang telah diberikan kapur barus, dan kedua tangannya dilipat di atas dada. Dengan kedua tangannya ini, tangan kanan di atas tangan kiri, dalam artian seperti saat kita sholat ya, tangan kanan di atas tangan kiri. Setelah itu mengkafani ini tidak boleh asal-asalan ya. Oke. Nah, setelah mengkafani jenazah, kita ke mensolatkan jenazah. Orang yang meninggal dunia dalam keadaan Islam itu berhak untuk disolatkan. Oke? Sudah sangat jelas bahwa sangat penting untuk jenazah dalam hal untuk disolatkan. Syarat-syarat agar bisa disolati yaitu dalam keadaan si mayat ini, yaitu yang pertama, suci, baik badan, tempat maupun kafan, maksudnya baik badan. Dan yang kedua yaitu telah dimandikan atau telah dikafani. Dan yang ketiga yaitu jenazah sudah berada di depan orang yang mensolatkan atau di sebelah kiblat tersebut. Nah, setelah itu mengubur jenazah. Setelah dimandikan, disolatkan, nah sekarang dikubur, yaitu mengubur jenazah. Oke. Dalam hal mengubur jenazah yaitu ada anjuran jika penguburan jenazah ini dilaksanakan pada siang hari. Boleh saja dilakukan pada malam hari, akan tetapi hanya pada saat yang sangat-sangat mendesak. Oke? Sangat terpaksa. Apabila keadaan si mayat ini sudah memiliki bau yang sangat menyengat. Nah, yang kedua yaitu ada anjuran untuk meluaskan lubang kubur. Yaitu kenapa? Karena setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, luaskanlah pada bagian kepala si jenazah dan luaskanlah pada bagian kakinya pula. Ada beberapa kurma baginya di surga. Ini hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Seperti itu. Dan yang ketiga yaitu boleh menguburkan 2 atau 3 sekaligus jenazah dalam satu liang kubur. Hal itu dilakukan waktu setelah perang Uhud pada zaman Rasulullah. Dan yang keempat yaitu bacaan meletakkan mayat di dalam kubur. Apabila meletakkan mayat ini di dalam kubur, yaitu sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah, yaitu dengan nama Allah dan nama agama Rasulullah. Dan yang kelima yaitu
sebelum dikubur, sebelum mayat ini atau jenazah ini dikubur, sang ahli waris atau keluarga bersedia menjadi penjamin atau yang menyelesaikan atas hutang-hutang yang dimiliki oleh si jenazah tersebut, baik dari harta yang ditinggalkannya atau sumbangan dari keluarganya. Seperti itu ya anak-anak. Seperti itu ya adik-adik sekalian. Nah, setelah mengkafani, memandikan terlebih dahulu ya, memandikan, mensolatkan, dan menguburkan. Setelah itu kita akan melayat. Nah, melayat ini dimaksud yaitu menghibur atau memberi semangat kepada keluarga yang ditinggalkan atau yang sedang ditimpa oleh musibah tersebut. Oke. Nah, etika atau hal-hal perilaku orang dalam bertakziah yaitu yang pertama, menyampaikan doa, memberikan doa atau untuk kebaikan dan ampunan terhadap orang yang meninggal serta kesabaran bagi orang yang ditinggal. Yang kedua yaitu hindarilah pembicaraan yang menambah sedih keluarga yang ditimpa oleh musibah. Dalam artian, jika adik-adik sekalian pergi melayat ke rumah teman atau rumah siapapun, janganlah bercerita hal-hal yang buruk mengenai si mayat ini kepada keluarganya. Hal itu akan menambah kesedihan bagi si keluarga yang ditinggalkan. Dan yang ketiga yaitu hindarilah ini, yaitu canda tawa, apalagi sampai terbahak-bahak. Karena jika kalian terlalu bahagia, bercanda terbahak-bahak di suatu rumah melayat, sangat tidak baik. Karena di saat itu orang lagi sedih, kalian tertawa terbahak-bahak, pandangan orang lain terhadap adik-adik sekalian akan buruk. Yang keempat, usahakan untuk melayati mayat dan turut mengantarkannya ke pemakaman sampai selesai penguburan tersebut. Yang terakhir yaitu yang kelima, membuatkan makanan bagi keluarga yang ditimpa oleh musibah tersebut. Dan yang terakhir yaitu ziarah kubur. Apabila jika adik-adik sekalian ingin berziarah kubur, sebaiknya perhatikan etika ya dalam berziarah kubur, yaitu yang pertama, ketika mau berziarah itu sebaiknya meniatkan dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah, dan tunduk hati dan merasa diawasi oleh Allah. Jangan bercanda jika ingin ziarah ya adik-adik. Yang kedua, sesampai di pintu kuburan, ucapkan salam sebagaimana yang dianjurkan oleh Allah, yaitu Assalamualaikum ya ahlal kubur fa inna insyaallah bikum lahiqun. Oke? Dan yang ketiga yaitu tidak banyak bicara mengenai urusan dunia di atas kuburan. Jangan membicarakan tentang usaha, jangan membicarakan tentang pekerjaan Anda. Fokus saja dalam ziarah kubur. Ingat bahwa sampai kapanpun kita tidak akan tahu kapan kita akan kembali di dalam kubur tersebut. Yang keempat yaitu berdoa untuk ampunan dan kesejahteraan si jenazah atau mayat ini di alam barzah dan akhirat kelak. Dan yang kelima ya, diusahakan untuk tidak berjalan melangkahi kuburan. Jangan sampai, atau usahakanlah jangan untuk melangkahi ataupun menduduki batu nisan.
Oke adik-adik sekalian, sudah paham? Nah, setelah saya menjelaskan mengenai pengurusan jenazah ini, kita akan praktik di pertemuan selanjutnya. Oke adik-adik sekalian? Nah, sekian pertemuan hari ini dan materi yang saya jelaskan pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Nah, jika ingin bertanya mengenai materi ini, silahkan chat saya di WA. Oke? Jangan lupa persiapkan bahan untuk praktek pengurusan jenazah ini. Oke? Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.